Halo, bertemu lagi dengan aku setelah tidur. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Cancer. Energinya terkait tentang nasib hidup kamu di bulan September 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper apalagi marah-marah di komen. Ingat ya guys, ini cuma general bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau memang dirasa gak resonate berarti energinya bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja. Buat kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah. Untuk syarat, ketentuan, serta biayanya bisa langsung chat aku aja ya. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Cancer. Kalau bisa, kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Cancer, nasibnya hidup kamu ya di bulan September 2022. Kita lihat dari energi kartunya. Beri saya 10 kartu. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Oke, 6 lagi untuk Cancer. Oke, 3 lagi. Oke, good. Thank you buat kartunya untuk Cancer. Ini bottom of the deck-nya. Cancer. Nasib hidup kamu di bulan September 2022. Di sini saya ngelihat dari energi kartunya ya. Sepertinya ada seseorang ya. Seseorang di sini nih hubungannya dengan dunia kerja sih, ya. Dunia kerja yang mungkin di sini senang dengan kemampuan pekerjaan yang kamu miliki. Ya, jadi kayak berharapnya gitu kayak kamu itu bisa balik ke perusahaan dia gitu. Ini contoh aja ya. Saya nggak mau nyebut nama merek perusahaan, ini contoh. Misalnya dulu kamu pernah bekerja di perusahaan A. Nah, sekarang kamu pindah bekerja di perusahaan B. Nah, di sini dari perusahaan A ya, itu kayak masih diem-diem itu nyari tahu tentang kamu loh. Ya. Masih diem-diem HRD-nya. Ternyata gimana ya, jadi kayak kamu itu sebetulnya masih diharapkan untuk bekerja lagi di perusahaan A ya. Memang belum ngomong ke kamu, saya lihat cuman orang perusahaan A ini HRD-nya mungkin ya, dengan kamu kerja di perusahaan B, mungkin dia punya teman di perusahaan B, atau mungkin dia punya kenalan di perusahaan B untuk memata-matai kamu gimana cara kerja kamu di perusahaan B ini ya. Jadi si perusahaan A ini tuh masih kayak ngerasa tuh nggak rela untuk kehilangan kamu ya, jadi masih ngerasa tuh pengennya tuh kamu pindah ke perusahaan A lagi, tapi dengan cara kamu yang meminta, kamu yang memohon gitu. Tapi si perusahaan A ini nggak mau mohon-mohon untuk kamu kembali ke perusahaan A, ngerti nggak?
Jadi kalau kata saya itu gimana ya, gengsinya gede ya, pengennya kamu yang memohon. Kalau kamu memohon ya perusahaan A bakal nerima, tapi si perusahaan A ini HRD-nya nggak mau mohon-mohon kayak kamu itu suruh balik, enggak. Keinginan ada tapi nggak mau nyuruh, gimana ya, untuk prakteknya itu nggak mau, pengennya kamu ya harus kayak gitu, mohon-mohon. Lucu sih. Nah itu yang pertama ya, kamu dimata-matai, saya lihat di situ. Kita nggak ada yang tahu ya. Misalnya bisa saja HRD ini punya anak buah ya, kayak teman-teman yang lain, nah teman yang lain punya kenalan di perusahaan B kamu, ya ternyata kamu dimata-matain. Memang kita tahu kalau dibayar orang, ya zaman sekarang tuh apa-apa uang loh, Cancer. Nah sekarang yang kedua, yang hubungannya saya lihat ini nasib kamu terkait percintaan kamu ya. Saya lihat kedepannya hubungan kamu akan menjadi berteman ya, karena sepertinya kamu kayaknya nggak terlalu cinta-cinta banget sama pacar kamu yang sekarang ya, atau mungkin kalau kalian sudah menikah ya mungkin sempat ada kasus atau mungkin drama yang cukup gede, tapi pada akhirnya kamu ngerasa bahwa hubungan ini nggak cocok. Dan di sini Cancer, setelah kamu putus sama pasangan kamu, saya ngelihat kamu mungkin sedih di awal ya, sedih, tapi pada akhirnya ya kamu ngerasa bakal biasa aja, karena sebetulnya kamu nggak secinta itu sama pasangan kamu sendiri. Iya, jadi sedihnya cuma di awal ya, yang kamu kira kamu cinta banget sama pasangan kamu ya setelah putus ya, tapi sebulan atau mungkin 3 bulan kemudian kamu udah back to normal, malah kesannya tuh biasa aja ya. Itu yang saya lihat sih, nasib kamu dua. Yang ke satu, kamu dimata-matai ya, lucu, kamu dimata-matai begini, saya jadi ingat adik saya ya. Adik saya juga dimata-matai guys sama perusahaan yang lama kayak gitu, sama. Lucu deh, ampun. Jadi saya ingat ini tuh, ingat sama adik saya gitu, kayak gitu. Jadi memang sebetulnya kamu ini bisa dibilang itu kompeten, hebat ya, diakui good banget. Berarti kamu satu-satunya orang yang menurut perusahaan lama kamu itu yang paling bagus kerjaannya dibandingkan yang lain ya. Saking aja mereka egonya tinggi, gengsinya tinggi, jadi nggak berani mau membicarakan hal itu ke kamu. Lucu ya, Cancer. Oke, kalau untuk cinta no problem ya, karena kamu sedihnya cuma sementara, nanti kedepannya kamu juga udah membaik kembali kok. Kalau soal rezeki, tenang kok. Aku ngeliat rezeki kamu stabil, nggak ada masalah yang pasti ya. Kita lihat pesan angelnya untuk kamu. Oke, pesan angelnya untuk Cancer terkait situasi dan keadaanmu saat ini. Saya lihat ya dari oracle-nya, Winter ya. Nah ini yang kamu rasakan soal cinta ya, nggak terlalu bikin kamu puyeng atau mumet ya, karena kamu ini seperti es gitu. Tahu nggak seperti es apa? Nggak terlalu bucin-bucin atau terlalu sedih-sedih banget. Sedih iya ya, kan namanya es kan bisa mencair ya, cuman ya sedihnya itu nggak terlalu sampai gimana-gimana, nggak sampai sesenggukan. Paling kayak putus ya udah, nanti back to normal. Nah ini kamu seperti Winter ya, baik-baik aja nanti perasaannya kok. Oke, easy does it. Ini yang menandakan bahwa energi peluang rezeki kamu itu memang banyak terbuka lebar ya. Jadi misalnya nih kamu sekarang kerja di perusahaan B, misalnya kamu mau pindah ke perusahaan lain pun, itu peluang kamu itu untuk diterima itu besar, 80% bisa diterima kalau kamu memang pingin pindah. Cuman selalu saya kasih tahu sebelum pindah jangan resign dulu, dapetin dulu kerjaan tempat lain baru minta resign, seperti itu ya Cancer ya. Itu sih yang ingin aku sampaikan buat para Cancer. Semoga energi ini resonate ya. Untuk masalah mata-matai ya udah abaikan aja ya. Semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku.
Bye.